Om Swastiastu, ibu-ibu. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, ibu-ibu. Pagi. Ya, perkenalkan, saya Putu Novianti, perwakilan mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini kita akan saling berbagi ilmu mengenai cara pencegahan stunting pada anak. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah mengetahui apa itu stunting? Belum ya? Jadi sambil melihat gambar yang saya bawa ini, ibu-ibu ya, stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang pada anak pada usia 1000 hari pertama yang diakibatkan karena kekurangan gizi kronis. Nah, ini sangat berdampak buruk pada fisik dan psikologis anak ya ibu-ibu. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, penyebab dari stunting bisa ibu lihat pada banner yang saya bawa. Penyebabnya itu ada banyak ya ibu-ibu, diantaranya yang pertama, masih banyak ibu-ibu yang kurang pengetahuannya akan asupan nutrisi pada saat sebelum hamil maupun setelah hamil. Jika asupan nutrisi pada ibu dan anak tidak tercukupi, lalu yang kedua, jangankan masih banyak ibu-ibu kurang pengetahuannya dan masih cuek dengan kehamilannya. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena masih banyak ibu-ibu hamil dan beberapa ibu-ibu tidak memeriksakan kehamilannya di tenaga kesehatan, sehingga kehamilannya tidak terpantau dengan baik. Selain itu, wanita lain pun tidak ke tenaga kesehatan. Lalu yang ketiga, pola asuh yang salah pada anak serta tidak menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat dan penyebab terjadinya stunting pada anak-anak kita ya ibu-ibu. Lalu apa sih dampaknya yang bisa kita lihat? Anak yang mengalami stunting bisa kita lihat memiliki tumbuh lebih pendek dari anak seusianya. Dengan tubuh dengan pendek, anak pasti merasa minder, kurang percaya diri, pemalu, sehingga kehidupan sosialnya pun akan buram ya ibu. Setelah itu juga pertumbuhan dan perkembangannya itu akan berkurang. Selain itu biasanya anak yang mengalami stunting memiliki wajah yang awet muda, sehingga ibu-ibu yang memiliki anak yang awet muda jangan langsung berbangga hati ya ibu-ibu, anak saya awet muda loh gitu, jangan bu ya. Apalagi anak-anak kita memiliki wajah awet muda disertai dengan tubuh yang pendek, sebaiknya ibu-ibu langsung mengajak anak ibu memeriksakan anak ibu ke tenaga kesehatan untuk diperiksa lebih lanjut. Selain itu, anak yang mengalami stunting biasanya rentan sekali terkena penyakit. Selain terkena penyakit, akan susah sekali untuk disembuhkan. Selain itu juga fisiknya pun akan menurun. Nah, dari penjelasan saya tadi, stunting itu buruk nggak ibu-ibu? Buruk. Berbahaya ya ibu-ibu? Berbahaya. Ya, penting sebagai orang tua untuk mengetahui cara pencegahan dari stunting. Nah, cara pencegahan dari stunting bisa ibu lihat di sini. Cara pencegahannya adalah diantaranya yang pertama, kita mulai dari remaja dulu. Jadi bagi remaja putri yang sudah haid, saya harapkan untuk mengonsumsi tablet penambah darah. Jadi tablet penambah darah itu seperti berwarna merah ya ibu-ibu di apotek untuk mencegah terjadinya anemia. Kemudian bagi calon pengantin diharapkan untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya dan kondisinya. Lalu yang ketiga, selain ibu hamil pun harus sebaiknya dan seharusnya mengonsumsi tablet penambah darah paling sedikit 90 tablet selama kehamilan. Dan ingat untuk memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali di tenaga kesehatan bidan seperti itu. Jangan lupa
anak. Selain itu lagi pula untuk memberikan ASI eksklusif, hanya benar-benar ASI sampai anak berusia 6 bulan, lalu dilanjutkan dengan pemberian MPASI sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian ibu-ibu juga manfaatkanlah posyandu di daerah ibu-ibu. Tanyakan pada kader, kapan sih saya harus ke posyandu? Nah, itu seringkali dilupakan oleh ibu-ibu. Jadi ibu-ibu harus rutin ke posyandu ya ibu-ibu. Ajak anak ibu, kemudian anak-anak ibu akan ditimbang, diukur tinggi badannya. Memberikan ASI eksklusif hanya benar-benar ASI sampai anak berusia 6 bulan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian MPASI sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian ibu-ibu juga manfaatkanlah posyandu di daerah ibu-ibu. Tanyakan pada kader, kapan sih saya ke jadwal posyandu? Nah, ini seringkali dilupakan ya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu rutin datang ke posyandu ya ibu. Ajak anak ibu. Kemudian anak ibu akan ditimbang, diukur tinggi badannya, diberikan vitamin A, dan juga diberikan imunisasi. Dan yang tidak kalah penting tadi adalah memenuhi asupan nutrisi pada ibu, anak, dan juga keluarga. Jadi ibu-ibu di rumah usahakan selalu menyediakan garam beriodium ibu-ibu ya, gunakan pada masakan ibu-ibu di rumah. Dan lakukanlah atau gunakanlah pola makan yang sehat dengan memanfaatkan hatinya PKK itu untuk menerapkan lahan pekarangan rumah ibu dengan prinsip 3K. K yang pertama itu manfaatkan kebun ibu dengan menanam tanaman semusim seperti sayuran, tomat, cabai, dan masih banyak lagi. K kedua yaitu kandang. Manfaatkanlah lahan pekarangan ibu-ibu untuk membangun kandang dan memelihara ayam, sehingga nanti bisa dimanfaatkan dikonsumsi daging ayamnya dan juga kalorinya. K yang ketiga yaitu kolam. Jika ibu-ibu masih ada lahan yang lebih, ibu bisa membangun kolam ikan sehingga ikan ini bisa menjadi sumber protein di keluarga ibu-ibu semua. Dan 3K ini saya harapkan bisa memenuhi kebutuhan P2SH, bergizi, seimbang, dan aman. Nah, setelah itu juga terapkanlah asupan makanan yang baik dan menerapkan pola hidup sehat dan bersih serta sanitasi yang baik untuk mencegah kecacingan. Nah, jadi stunting ini sangatlah berbahaya dan sangat buruk untuk masa depan ibu-ibu. Ibu-ibu apakah setuju untuk mencegah stunting? Setuju. Jadi mari kita sama-sama mencegah terjadinya stunting, mulai dari remaja, kehamilan, bersalin, menyusui, memanfaatkan posyandu, lalu menerapkan pola makan yang sehat dengan 3K. Apa itu 3K ibu? K1 yaitu kebun. Yang kedua yaitu kandang. Yang ketiga yaitu kolam. Dengan menerapkan 3K akan memenuhi kebutuhan P2SH, bergizi, beradab, seimbang, dan nah, sebelumnya ibu-ibu apakah ingin ditanyakan? Saya Bu Bidan. Ya, kenapa ibu? Ini berarti asupan makanannya makanan yang bergizi Bu ya, agar tumbuh kembang bayinya baik. Iya, benar sekali Bu ya. Terapkanlah yang saya berikan penjelasan tadi, sehingga makin banyak yang mengetahui cara pencegahan stunting. Ketika kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, yang terakhir
tes ya ibu-ibu. Satu tesnya, silakan dijawab ya ibu-ibu. Pause tuh. Baik ibu-ibu, sudah dijawab tesnya ya ibu-ibu. Udah. Baik, dari jawaban ibu-ibu benar semua ya ibu-ibu. Nanti apa yang saya berikan bisa diterapkan di rumah ibu-ibu ya, agar anak-anak sehat, keluarga pun sehat juga. Nah, sekian dari penyuluhan saya. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan buat ibu-ibu semua, saya minta maaf. Saya izin Bu ya, izin permisi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Ibu-ibu sudah datang ke sini.